selama kita masih gelisah dan melihat apa yang terjadi di kota itu menjadi concern kita, pasti tentunya kita bergerak. Nah, itu saya ingin tetap melihat dalam perspektif yang seperti itu gitu. Bukan berarti saya ingin menganggengkan masalah, tapi apa yang saya lihat terjadi di masyarakat ketika itu tidak pada porsi yang sebenarnya, itu yang membuat kami gelisah dan memicu kami untuk selalu berbuat gitu ya. Nama saya Ahmad Rifai, saya pendiri atau co-founder dan sekaligus direktur eksekutif dari Yayasan Kota Kita di Surakarta. NGO ini berdiri pada tahun 2010 di tengah proses maturing demokrasi di Indonesia gitu ya. Namun ada satu kondisi di mana di kota partisipasi menjadi semakin menurun, kalau bisa dibilang menjadi sedikit membosankan. Maka kota kita sebenarnya lahir untuk mengisi ruang-ruang itu, di mana kami mencoba untuk mendorong partisipasi yang lebih meaningful melalui penciptaan set of data gitu ya, pengumpulan banyak data dan informasi untuk memberdayakan kekuatan masyarakat dan kekuatan di bawah untuk bisa bersuara dan menyampaikan aspirasi terkait pembangunan kota. Jadi secara umum organisasi ini memang banyak bergerak pada memfasilitasi partisipasi warga di ranah pembangunan perkotaan. Pertama, melihat landscape masalah di perkotaan itu sendiri. Jadi ya pada waktu itu memang Indonesia kan lagi berkembang ya, artinya pada fase setelah reformasi itu kan banyak proses pembangunan yang terus memperbaiki masalah-masalah di kota. Tapi menurut saya masalah-masalah di kota itu banyak sekali kurang terselesaikan secara maksimal gitu ya. Artinya memang kita banyak melihat masalah tentang sampah, transportasi, kemudian isu-isu kemiskinan perkotaan yang makin juga menguat itu juga, terutama juga isu di sekitar civic space. Artinya banyak sekali ruang-ruang partisipasi yang kosong dan tidak banyak dimanfaatkan secara maksimal untuk bisa membantu kota tumbuh menjadi lebih baik. Di satu sisi saya melihat aspek di mana masyarakat kota gitu ya, masyarakat kota sendiri juga mulai sebenarnya secara kapasitas gitu ya, seringkali mereka mulai bosan dan mulai jemu, sehingga kemudian tidak terjadi artinya masyarakat kota yang mau dan secara bersama-sama yang kuyung atau berkontribusi pada pembangunan kota. Maka concern kami adalah kemudian bagaimana mendorong munculnya layer-layer baru masyarakat sipil kota yang lebih kuat gitu ya. Selama kita masih gelisah dan melihat apa yang terjadi di kota itu menjadi concern kita, pasti tentunya kita bergerak. Nah, itu yang ingin tetap saya ingin tetap melihat dalam perspektif yang seperti itu gitu. Bukan berarti saya ingin menganggengkan masalah, tapi apa yang saya lihat terjadi di masyarakat ketika itu tidak pada porsi yang sebenarnya, itu yang membuat kami gelisah dan memicu kami untuk selalu berbuat gitu ya. Namun kami juga jeli melihat bahwa ada kemudian muncul mungkin semacam layer baru gerakan masyarakat sipil, umpamanya anak-anak muda yang mungkin mulai muncul karena mungkin juga perbaikan kondisi ekonomi gitu ya. Ada isu-isu baru yang muncul, umpamanya banyak gerakan urban yang mulai ngomong soal sampah, transportasi, ruang publik dan sebagainya. Makanya ini yang saya rasa penting juga dari sisi manusianya. Kota perlu untuk menciptakan yang kita sebut sebagai empowered citizen gitu ya, masyarakat yang mau dan juga berdaya untuk menyampaikan aspirasinya kepada kota. Oke, ini cerita yang agak panjang ya. Pertama, saya berangkat dari ketika saya masih kuliah, itu kan kondisinya rezim Soeharto masih berkuasa ya. Ada banyak isu-isu yang cukup
tebal atau kentara gitu di permukaan. Ya, isu ketidakadilan, isu tidak demokratisnya pemerintahan itu menjadi sangat kental, sehingga ketika kita menjelma menjadi aktivis waktu itu saya merasa saya butuh terlibat dalam proses itu, ya isunya sangat tunggal gitu ya, anti Soeharto atau melawan kezaliman Orde Baru gitu lah. Itu yang paling nampak ketika Soeharto tumbang pada tahun 98 ya, 98 itu kemudian pertanyaan mendasar bagi saya, what next gitu ya, apa selanjutnya sebagai aktivis. Pada waktu itu saya lebih melihat bahwa isu sosial masih sangat banyak gitu ya, warisan dari proses reformasi itu, kemudian masalah-masalah sosial, sosial masyarakat itu masih sangat kentara gitu ya, kemiskinan, ketimpangan di dalam kota, kemudian isu-isu terkait dengan tidak adanya pekerjaan yang mapan dan sebagainya, itu sehingga membentuk isu-isu kota yang cukup kompleks waktu itu. Waktu itu saya lebih terlibat untuk mendampingi kelompok-kelompok miskin perkotaan untuk menyuarakan hak-hak mereka dan aspirasi mereka kepada proses kota yang saat itu mulai merancang proses-proses demokratisasi di ruang kota, yang namanya partisipasi melalui musrembang dan sebagainya. Waktu itu saya banyak mengorganisir, jadi saya banyak melibatkan diri pada pengorganisiran kelompok-kelompok marginal seperti PKL, kemudian pengamen jalanan, kemudian buruh, dan juga supir becak. Waktu itu di Solo masih ada becak. Nah, organisasi-organisasi ini kan pengen juga menunjukkan eksistensinya untuk bagaimana bersuara terkait dengan proses pembangunan kota yang mulai banyak diskusikan secara terbuka gitu ya pasca reformasi. Nah, ini yang membuat keasikan saya ya, mulai melibatkan diri dalam gerakan sosial di perkotaan. Saya mengalami fase di mana ketika NGO itu mushrooming di Indonesia pada awal-awal reformasi, orang melihat bahwa gerakan NGO ini seperti memanen kayak memanen kue gitu ya pasca reformasi gitu ya, seperti tempat di mana orang bisa mengekspresikan banyak alternatif solusi sosial. Namun pada satu sisi juga karena euforia, tidak banyak NGO yang mau berbenah secara serius gitu ya. Artinya mereka lebih banyak mengejar target-target project gitu ya, yang kemudian saya melihat, saya waktu itu merefleksikan banyak sekali model-model gerakan NGO yang kemudian mudah patah karena kurang disertai dengan profesionalisme organisasi dan juga metodologi yang kuat. Maka ketika tahun 2010 saya berinteraksi dengan isu-isu tentang perencanaan kota, kemudian juga ngobrol dengan teman-teman di sektor urban planning dan juga urban design, saya melihat ada model gerakan baru yang ingin saya implementasikan. Pertama, saya ingin mengajak kelompok-kelompok profesional, kelompok-kelompok teman-teman mahasiswa, teman-teman urban planner, teman-teman arsitek yang pada background teknis cukup mengerti tentang teknis perencanaan kota dan pembangunan kota serta urban design untuk terlibat dalam pembangunan kota. Di samping itu saya ingin mengimplementasikan pembelajaran saya selama bertahun-tahun bersama NGO untuk membangun NGO yang lebih profesional. Lebih profesional ini dalam artian benar-benar bekerja dengan platform akuntabilitas yang jelas, profesionalisme cara mengurus organisasi, dengan imbal balik atau remunerasi yang juga cukup jelas dan sebagainya. Artinya ini memang dikelola secara lebih profesional dan bagaimana ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan juga memberi imbal balik yang positif juga bagi aktivis itu sendiri, terutama dari sisi kesejahteraan gitu ya, yang saya lihat seperti itu.